Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Januarta, NIM 2112220011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang troubleshooting. Apa itu troubleshooting? Troubleshooting merupakan istilah yang erat kaitannya dengan komputer yang mengalami masalah. Sebagai pengguna komputer, kamu mungkin pernah mengalami masalah karena perangkat keras atau perangkat lunak yang sedang kamu jalankan. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan peranan troubleshooting. Definisi troubleshooting adalah upaya untuk memperbaiki kesalahan atau masalah dalam sistem komputer yang dilakukan secara logis dan sistematis. Upaya ini dilakukan agar sistem dapat berfungsi kembali dengan lancar. Pendekatan untuk isolasi masalah dilakukan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan kemungkinan masalah atau sejumlah komponen yang dicurigai menjadi penyebab error. Jenis-jenis troubleshooting. 1. Troubleshooting forward. Troubleshooting forward adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi masalah dari awal perakitan komputer. Jenis pemecahan masalah ini biasanya digunakan oleh orang yang akrab dengan perakitan komputer. Pemeriksaan dilakukan sebelum menyalakan komputer, misalnya periksa RAM, satu daya, dan soket. 2. Troubleshooting backward. Troubleshooting backward adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi masalah komputer setelah komputer dihidupkan. Teknik ini banyak digunakan karena masalah sering terjadi setelah perangkat dihidupkan, misalnya floppy disk tidak bisa dapat dibaca, tombol CPU tidak berfungsi, dan sebagainya. Berdasarkan penyebab masalahnya, upaya troubleshooting terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Kebiasaan pengguna yang buruk. Misalnya membuka beberapa aplikasi secara bersamaan atau menggunakan perangkat yang overlock. 2. Faktor desain yang kurang baik. Misalnya kesalahan pemasangan kabel dan USB dapat terjadi karena penempatan port yang tidak bisa dan ceroboh. 3. Kualitas sistem yang buruk. Keterbatasan juga terjadi karena rendahnya kualitas sistem itu sendiri. Setiap produk memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri, sehingga masalah yang kamu hadapi akan berbeda dari satu sistem ke sistem lainnya. Sebaiknya ikuti dokumentasi standar pabrik untuk mengatasi masalah ini. 4. Kesalahan tidak sengaja. Pengguna dapat secara tidak sengaja membuat kesalahan yang memengaruhi kinerja sistem. Misalnya, menekan terlalu banyak tombol keyboard secara bersamaan akan mencegah kursus bergerak. Kamu bisa merestart untuk mengatasi masalah ini. Cara kerja troubleshooting dalam permasalahan komputer. 1. Mengumpulkan informasi. Mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan masalah. 2. Mendeskripsikan masalah. Deskripsi masalah yang komprehensif akan membantu troubleshooter menemukan penyebabnya. Ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan, seperti gejala waktu, komponen, dan kondisi di mana kesalahan terjadi. 3. Menentukan penyebab masalah. Pada tahap ini, troubleshooter biasanya menggunakan pendekatan terpisah atau mengisolasi masalah melalui proses eliminasi. Metode ini sangat efektif jika perangkat memiliki sistem dengan beberapa komponen yang terhubung secara seri. 4. Membuat dan menguji solusi. Setelah menemukan akar masalah, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah tersebut. 5. Mengimplementasikan solusi. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan solusi. Pada tahap ini, kamu harus memperbaiki, menyesuaikan, atau mengganti komponen yang menyebabkan masalah. 6. Menganalisis hasil. Solusi dapat menimbulkan masalah baru untuk komponen lain. Menganalisis hasil troubleshooting adalah mengantisipasi kemungkinan masalah baru. Oleh karena itu, kamu harus memantau dan memastikan bahwa setiap perubahan yang dibuat tidak memengaruhi kinerja sistem atau komponen lain yang terhubung. 7. Mendokumentasikan proses. Langkah terakhir yang dapat kamu ambil, meskipun secara teknis tidak terkait dengan proses perbaikan, ini dapat membantu pemecah masalah lain ketika mengalami masalah serupa. Langkah-langkah troubleshooting jaringan. Terdapat tanda seru. Langkah pertama, masuk pada bagian control panel dan pilih jaringan atau network and sharing center. Setelah itu, buka dengan cara klik bagian jangan adapter setting. Klik kanan di bagian wireless network connection, kemudian pilih properties. Langkah selanjutnya, klik 2 kali di bagian internet protocol version 4.
Jika sudah kamu dapatkan melihat Windows yang akan menampilkan mengenai detail dari IP address dalam komputer, silakan kosongkan seluruh IP address dengan cara memilih Update and IP address automatically. Klik OK dan tunggu hingga IP address yang berasal dari DHCP server hotspot muncul. Selanjutnya perhatikan ikon wireless connection pada start tray sudah berubah komputer. Sudah bisa digunakan apabila tanda seru warna kuning sudah hilang. 2. Terjadi permasalahan di bagian WiFi card laptop. Jika langkah pertama gagal, mungkin ada masalah dengan kartu WiFi komputer atau laptop kamu. Masalah seperti ini biasa terjadi pada driver perangkat keras komputer yang rusak. Untuk memecahkan masalah troubleshooting jaringan tersebut, buka menu Device Manager. Klik kanan di bagian My Computer, lalu pilih Manager, pilih Device Manager, perhatikan di bagian Network Adapter dan klik bagian kanan Hardware WiFi pada komputer, kemudian klik Uninstall. Ketika sudah terdeteksi sistem driver, maka secara otomatis dapat terinstall kembali. Selanjutnya klik kanan dan pilih Scan for Hardware Change agar sistem dapat terdeteksi dan melakukan penginstalan ulang. Jika device manager telah tertutup, maka pada hotspot WiFi akan kembali secara otomatis hingga internet bisa dilakukan secara normal. Restart modem. Opsi ketiga yang dapat kamu coba adalah merestart modem atau router internet kamu. Masalah internet terkadang dapat disebabkan oleh kesalahan modem terkait sistem atau perangkat keras. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.